Di sini saya akan menjelaskan tentang materi frustasi. Baik, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu frustasi. Frustasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata frustration, yang berarti kekecewaan atau kegagalan. Dalam bahasa Latin berasal dari kata frustatio, yang berarti sebuah rasa kecewa karena tidak tercapai dalam suatu pencapaian tujuan. Menurut Purwanto, di bukunya pada tahun 2017 di halaman 127, ia mendefinisikan frustasi ialah keadaan batin seseorang, ketidakseimbangan dalam jiwa, suatu perasaan tidak puas karena hasrat atau dorongan yang tidak dapat terpenuhi. Jadi, secara sederhana, frustasi ini dapat diartikan sebagai perasaan kecewa atau perasaan gagal karena tidak tercapainya suatu tujuan atau cita-cita yang diinginkan. Kemudian yaitu faktor-faktor frustasi. Faktor-faktor frustasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri individu itu sendiri, diakibatkan oleh kekurangan-kekurangan yang ada pada diri seseorang. Sedangkan faktor eksternal, ia berasal dari luar atau lingkungan yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri frustasi. Orang-orang yang sedang mengalami frustasi biasanya memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu, dan reaksi seseorang terhadap frustasi berbeda-beda. Yang pertama yaitu kaku dan tegang. Biasanya hal ini tampak pada reaksinya yang bersifat kaku, terlebih pada seseorang yang ada hubungannya dengan frustasinya. Yang kedua yaitu kualitas emosi yang kuat, seperti mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, dan mudah sakit hati. Yang ketiga yaitu cenderung menyalahkan orang lain. Biasanya orang yang mengalami frustasi ini ia cenderung menyalahkan orang lain sebagai sebab kegagalan atau ketidakmampuan yang dialaminya. Lalu sumber frustasi. Sumber-sumber frustasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama dari faktor lingkungan, yang kedua faktor personal, yang ketiga faktor konflik. Yang pertama sumber frustasi dari faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan ini yaitu keadaan kekecewaan dan goncangan perasaan yang dialami oleh individu karena individu itu gagal dalam mencapai tujuan yang disebabkan oleh adanya rintangan yang berasal dari luar individu. Yang kedua yaitu personal. Personal ini adalah faktor yang diawali oleh seseorang karena kurang atau bahkan tidak memiliki kemampuan fisik, bahkan mental untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Yang ketiga, sumber frustasi dari konflik, yaitu frustasi yang terjadi dalam diri seseorang karena adanya pertentangan batin dalam diri untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu dampak frustasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari frustasi. Yang pertama, terjadinya mobilisasi dan penambahan kegiatan seseorang untuk lebih berusaha. Yang kedua, lebih produktif dan bersemangat dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, bisa lebih dekat dengan Tuhan karena adanya rasa pasrah dan rasa tawakal, sehingga bisa menerima kenyataan dengan sikap yang rasional dan ilmiah tanpa merasa putus asa dan menyerah. Lalu dampak negatif dari frustasi. Yang pertama, pemakaian obat terlarang dan alkohol dikarenakan ketidakmatangan emosi. Yang kedua, bunuh diri dikarenakan seseorang seringkali berpikir dangkal untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, menyendiri dan menangis. Selanjutnya yaitu cara-cara mengatasi frustasi. Yang pertama tentu saja menenangkan diri. Yang kedua berhenti menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu bisa dengan mengendalikan kekecewaan. Terkadang manusia memiliki ekspektasi yang tinggi. Jika membicarakan mengenai kesuksesan, memang sukses itu membutuhkan rasa optimis. Namun, jika Anda ingin menjadi orang yang sukses, Anda pasti melewati yang namanya rasa frustasi, rasa gelisah, rasa jengkel, dan berbagai kekecewaan lainnya. Karena dalam hidup, semua kekecewaan itu tidak bisa dihindari. Jika Anda kecewa saja tidak bisa dihadapi, dan sudah frustasi, bagaimana permasalahan lainnya? Jelas Anda tidak akan pernah menapaki kesuksesan. Cara yang keempat yaitu kembangkan daya berpikir.
Seseorang harus mengembangkan daya pikir yang kreatif dengan berlandaskan tujuan hidup yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Dan Anda juga harus ingat bahwa hidup memang seperti roller coaster di mana Anda akan turun dan naik, permasalahan dan kebahagiaan. Coba lihat dari berbagai sisi, jangan dari satu sisi saja, sehingga Anda tidak akan menemukan kata frustasi dan permasalahan dalam batin Anda sendiri. Lalu yang terakhir dengan cara meningkatkan iman. Psikologi agama mengatakan bahwa spiritual seseorang memiliki hubungan dan kesehatan mental. Anda tidak ingin frustasi, maka tingkatkan iman Anda. Di mana banyak sekali orang yang hanya ingat spiritualnya lemah ketika sedang hancur saja. Coba Anda tingkatkan iman saat Anda sedang baik ataupun tidak baik. Maka Anda tidak akan merasa sendiri dan merasa frustasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi frustasi ini. Semoga dapat mudah dipahami.